Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan sesi yang ketiga dari rangkaian kajian Islam ilmiah pada hari ini, yang mana pada sesi yang ketiga ini kita akan mengangkat sebuah tema yang berkaitan dengan keutamaan adab dan akhlak dalam bersosialisasi. Keutamaan adab dan akhlak dalam bermuamalah. Yang mana Islam merupakan agama yang sangat memuliakan akhlak yang terpuji. Budi pekerti yang luhur. Bahkan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna, akhlak yang terpuji. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, Innama bu'ithtu liutammi masalihal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Bahkan Islam adalah agama yang sangat agung, agama yang sangat memperhatikan ketinggian akhlak para pemeluknya. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam ayat yang mulia yang berupa rekomendasi kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suratul Qalam, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau berada pada akhlak yang paling mulia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, innaka ala dinin azimin wa huwal Islam. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada pada agama yang sangat agung, agama yang sangat mulia, yaitu al-Islam. Maka poin pertama yang harus kita ketahui bersama, ikhwati fillah yara'akumullah, Islam berlepas diri dari model-model budi pekerti yang tidak luhur, akhlak yang tercela. Islam sangat jauh dari perkara-perkara tersebut. Islam akan menghasung pemeluknya, akan mewajibkan bahkan kepada pemeluknya untuk terus berakhlak dengan akhlakul karimah. Maka ketahuilah, apabila ada seorang muslim yang hari-harinya dia penuhi dengan akhlak-akhlak tercela, yang hari-harinya dia penuhi dengan budi pekerti yang tidak pantas, hari-harinya dia penuhi dengan khianat, hari-harinya dia penuhi dengan kedustaan dan yang semisalnya, maka Islam berlepas diri dari itu semua. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah panutan yang terbaik. Yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya ketika menukilkan ayat tersebut, beliau menjelaskan, fa innal muta'assi bihi salikut tariqil musil ila karamatillah.
wa huwa siratal mustaqim. Sesungguhnya kata Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, sesungguhnya al-muta'assi bihi, orang-orang yang meniru, orang-orang yang mengikuti akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang agung tadi, hakikatnya mereka telah menelusuri jalan yang akan menuju kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah siratal mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Maka akhlak-akhlak yang mulia akan menyampaikan kita kepada kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan tersebut adalah sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal uswatu bi ghairihi idza khalafahu fahuwal uswatu sayyi'ah. Adapun panutan yang datangnya selain dari beliau alaihi salatu wassalam, yang tentunya panutan-panutan tersebut akan menyelisihi, pihak-pihak tersebut akan menyelisihi apa yang datang dalam akhlak yang terpuji yang ada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu termasuk dalam panutan yang buruk. Maka tidak semua orang yang kita contoh adalah orang-orang yang akan mendatangkan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Tergantung siapa yang kita contoh, tergantung siapa yang kita jadikan panutan. Kalau yang kita jadikan sebagai panutan adalah Nabi alaihi salatu wassalam beserta para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, kemudian generasi yang terbaik dari kalangan tabi'in, atba'at tabi'in, sampai kepada para ulama, orang-orang yang benar-benar mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada di tengah-tengah mereka, maka itulah uswatun hasanah. Namun selain dari itu, kalau kita jadikan sebagai sebuah panutan, maka artinya kita sedang mengambil panutan yang buruk dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya khawati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bermuamalah, khususnya dalam berinteraksi, khususnya dalam bersosialisasi, terlebih dengan masyarakat awam di sekitar kita dari kalangan muslimin. Maka mereka tidak melihat akidah yang ada di tengah-tengah kita. Karena akidah letaknya di dalam sanubari, di dalam hati. Mereka tidak melihat fulan ini berakidah salafiyah, alan ini seorang yang teguh memegang ajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak sama sekali. Mereka akan melihat akhlak yang kita cerminkan, yang kita praktekkan dalam keseharian kita. Maka hati-hati khotifillah yara'akumullah, apabila kita sudah berpenampilan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di satu sisi itu bahagian dari amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi yang lain kita sedang memikul sebuah tanggung jawab besar yang apabila dengan penampilan kita yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun akhlak kita tercela, maka dakwahlah yang akan menjadi korbannya. Oh demikian orang-orang salafi. Oh demikian cara bermuamalah dari kalangan orang-orang ahlus sunnah. Oh demikian ternyata orang-orang yang selama ini ngajinya ke RII. Allahumma sallim sallim. Hati-hati khotifillah yara'akumullah, jaga muamalah-muamalah kita. Jaga interaksi-interaksi kita, sosialisasi kita dengan mereka masyarakat awam al-muslimin. Karena akhlak yang kita kedepankan, akhlak yang kita praktekkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sedikit banyaknya akan pelan-pelan membuka pintu hidayah untuk mereka. Ingatlah pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am.
Wahai Ali bin Abi Thalib, satu orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab dirimu, seakan-akan engkau mendapatkan onta merah. Sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, satu keberuntungan yang sangat besar. Ketika ternyata di sana ada pihak-pihak, ada hamba-hamba Allah, ada manusia-manusia yang masuk ke dalam hidayatus sunnah dengan sebab akhlak terpuji yang kita praktekkan dari pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula nisa al-ummahat as-salafiyat. Dengan cadar-cadar kalian, dengan niqab kalian, dengan hijab syar'i kalian. Sadar atau tidak sadar kalian sedang membawa nama harum dari da'watus salafiyah. Maka hati-hatilah apabila ada akhlak yang tercela yang ternyata kalian praktekkan dan yang kena getahnya, na'udzubillah min dzalik, adalah dakwah yang mulia ini. Entah seberapa besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah timpakan kepada kita karena murninya dakwah ini, kita coreng, kita rusak, kita na'udzubillah min dzalik korbankan karena kepentingan hawa nafsu atau kepentingan duniawi kita. Allahumma sallim. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ada pada akhlakul karimah, keutamaan yang ada pada adab-adab yang terpuji, budi pekerti yang luhur, datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala di dalam sunannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah orang-orang yang akhlaknya paling baik, yang budi pekertinya paling luhur. Bayangkan, dengan kejujuran yang kita jaga, dengan amanah yang kita jaga, dengan sekian banyak akhlak-akhlak terpuji, budi pekerti yang luhur, kita akan sampai pada derajat kamalul iman, keimanan yang sempurna. Bahkan lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, kata beliau alaihi salatu wassalam, inna man ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang nanti paling di antara kalian, yang paling aku cintai di antara kalian wahai umatku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang paling dekat tempat duduknya denganku, yang paling dekat majlisnya denganku pada yaumul qiyamah, pada saat hari kiamat nanti, adalah orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga jaminan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala telah didapatkan oleh mereka, orang-orang yang berusaha untuk berakhlak dengan akhlakul karimah, khususnya ketika dia bermuamalah, bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Bahkan diancam dalam kelanjutan hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ats-tsardzarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhikun. Adapun orang yang paling aku benci nanti, Allahumma sallim. Adapun orang yang paling jauh majelisnya nanti pada hari kiamat dari majelisku, dari tempat dudukku, adalah orang-orang yang al-tsarzarun, al-mutasyaddiqun, orang-orang yang banyak bicara, orang-orang yang kaku, orang-orang yang akhlaknya tidak baik. Demikian pula kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-mutafayhikun. Maka para sahabat bertanya, kalau yang pertama dan kedua wahai Rasulullah, kami mengetahui. Al-tsarzarun itu orang yang suka membuat keributan, orang yang tidak senang dengan kedamaian, inginnya ribut-ribut saja, inginnya bercerai-berai antara satu orang dengan sahabatnya, antara satu ikhwan dengan al-akh yang lainnya, antara satu al-um dengan al-um yang lainnya, dan yang seterusnya. Itu ats-tsarzarun, menebarkan kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang kaku, orang yang tidak fleksibel,
Orang yang na'udzubillah min dzalik memaksakan kehendaknya, keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Gambaran akhlak-akhlak yang tercela. Karena kondisi Nabi alaihi salatu wassalam, kelas sudah yang seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala masih bertanya, "Apa pendapat kalian wahai kaum Ansar? Apa pendapat kalian wahai kaum Muhajirin? Apa pendapat engkau wahai Salman Al-Farisi?" Seorang sahabat yang berada di luar bangsa Arab dari Persia diminta pendapatnya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bukan orang yang keras kepala. Beliau bukan orang yang tidak menerima saran atau kritikan atau bahkan nasihat. Ikhwati fillah yara'akumullah, sosok Nabi alaihi salatu wassalam dalam bersosialisasi, dalam bermuamalah dengan para sahabatnya terdapat qudwatun hasanah yang luar biasa. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar mendengarkan dari para sahabat beliau masukan-masukan mereka, kritikan-kritikan mereka, saran-saran mereka. Bahkan bukan hanya dari kalangan sahabat, dari kalangan musuh Islam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam harus mendapatkan sebuah nasihat dalam tanda kutip dari non-muslimin, bukan dari kalangan para sahabat. Wahai Muhammad, kamu dan para sahabatmu mengucapkan satu kalimat yang terkandung padanya kesyirikan. Kata seorang Yahudi, apa itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, Masya Allah wa syi'ta. Tergantung dengan kehendak Allah dan kehendak dirimu. Disamakan posisinya antara Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu sebuah tandingan bagi Allah? Maka di situ Nabi alaihi salatu wassalam bukan bersikap kaku, tidak menerima kebenaran. Kamu Yahudi, kamu berislam dulu, kamu dan kamulah. Para sahabat dikumpulkan. Telah sampai kepadaku nasihat yang berupa al-haq, berupa kebenaran. Karena kita mengucapkan kalimat yang terkandung padanya kesyirikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah ini janganlah kalian mengucapkan Masya Allah wa syi't, tapi ucapkanlah Masya Allah thumma sya' fulan, thumma syi'ta. Kemudian pakai lafaz thumma. Didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kedua beliau. Ketika akhlak yang terpuji dipraktekkan, direalisasikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka kata beliau, yang paling jauh dan paling aku benci nanti kedudukan seorang hamba pada hari kiamat, orang yang tadi banyak bicara, inginnya ribut-ribut terus, demikian pula orang yang keras kepala, tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan dari orang lain. Demikian pula yang ketiga kata Nabi, al-mutafaihikun. Ini yang ditanya oleh para sahabat, apa mutafaihikun wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati. Mereka lah orang-orang yang akan aku benci pada hari kiamat dan paling jauh tempat duduknya dari majelisku. Allahumma sallim sallim. Ya wajibillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaan demi keutamaan yang ada pada akhlak Islami, yang ada pada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwa setiap mukmin wajib berakhlak dengan akhlakul karimah. Karena impian setiap mukmin, impian setiap kita adalah dekat dengan baginda alaihi salatu wassalam, mendapatkan posisi yang tidak jauh dari beliau alaihi salatu wassalam. Maka kita jauhkan diri kita dari sifat yang berkaitan dengan kesombongan, tinggi hati, suka berbohong, suka berdusta, dan akhlak-akhlak tercela yang lainnya. Allahumma sallim sallim. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala telah menyampaikan dalam sebuah ucapannya yang sangat baik, idza hasunat akhlaqul insan kathura musafuh. Apabila akhlak yang dimiliki oleh seseorang itu terpuji, apabila adab yang dimiliki oleh seseorang itu baik, maka teman-temannya akan banyak. Wa qalla mu'aduh,
dan akan sedikit orang-orang yang memusuhinya. Fatasahhalat alaihil umurus si'ab. Kalau dia terapkan terus akhlak-akhlak yang terpuji pada kehidupannya, budi pekerti yang luhur pada kesehariannya, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap urusan yang sulit. Walanat lahu qulub al-ghidab, dan nantinya hati orang-orang yang membencinya, hati orang-orang yang tidak suka kepadanya, hati orang-orang yang marah kepadanya, pelan-pelan akan melunak. Ikhwati fillah yara'akumullah, ini salah satu dari pembahasan penting yang harus kita bahas. Akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, khususnya saat kita bersosialisasi, khususnya saat kita bermasyarakat, benar-benar akan mendatangkan al-mahabbatu fima bainana, rasa cinta, rasa kasih antar sesama manusia, antar sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama pun dalam pembahasan ini menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawah ka'annahu waliyyun hamim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tastawil hasanah wala sayyi'ah." Tidak akan sama akhlak-akhlak yang baik dengan akhlak-akhlak yang buruk. Tidak akan sama. Mau kita lihat dari kacamata siapapun, mau kita lihat dari sisi manapun, yang namanya akhlak yang terpuji akan jauh timpang dengan akhlak yang tercela. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan tidak akan mungkin bisa setara, bisa sama dengan keburukan-keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, balaslah keburukan-keburukan yang kalian dapatkan dengan sesuatu yang terpuji. Idfa' billati hiya ahsan. Kita dikhianati, jangan balas khianat, apalagi sampai pada perkara zalim. Kita na'udzubillah min dzalik, diperlakukan kasar dan yang seterusnya. Sudah, jangan, sabar. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan-keburukan yang kalian dapatkan dengan kebaikan demi kebaikan. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah ka'annahu waliyyun hamim." Sampai suatu saat apabila antara dirimu dengan yang lainnya ada permusuhan, kalau selalu yang kita berikan adalah kebaikan, dia berikan keburukan, kita balas kebaikan, dia berikan keburukan, kita balas kebaikan, terus demikian, ada permusuhan antara kita dengan dia, akan berakhir dengan cara yang baik, yang merupakan solusi dari Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu waliyyun hamim. Nantinya kalian berdua akan menjadi sahabat yang sangat akrab. Berat memang kita mendapatkan keburukan lantas kita balas dengan kebaikan. Siapa yang bilang ringan? Nabi SAW menggambarkan kondisi kita kalau mau bersabar di akhir zaman, apalagi dengan akhlak-akhlak yang terpuji warisan beliau alaihi salatu wassalam, apalagi dengan ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam, kal qabidi alal jamrah, seperti orang yang memegang bara api. Menggenggam bara api, berat, panas. Mau tidak mau kita genggam terus, mau tidak mau kita pegang terus. Itulah din. Itulah akhlak yang mulia. Itulah akhlak yang terpuji yang diwariskan oleh baginda alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika akhlak yang terpuji ini benar-benar bisa mencegah kerusakan demi kerusakan yang terjadi di bumi Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya untuk kita tegakkan, betapa pentingnya untuk kita terus praktekkan, terus realisasikan, terus amalkan akhlak-akhlak yang terpuji. Karena akhlak-akhlak yang terpuji, adab-adab yang baik, budi pekerti yang luhur, benar-benar akan
menjadikan bumi Allah Subhanahu wa taala aman sentosa. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah apa yang datang dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-16. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmiran. Kata Allah Jalla wa Ala, ketika kami menginginkan untuk menghancurkan sebuah daerah, ketika kami ingin untuk menghancurkan, membinasakan, meluluh lantakkan satu komunitas, kami akan memerintahkan kepada orang-orang yang berpengaruh, orang-orang kaya, orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi. Kami perintahkan kepada mereka untuk mengerjakan satu amalan kewajiban, yang nantinya orang-orang tersebut yang punya kedudukan tinggi tadi menyelisihi kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka. Kalau sudah diselisihi kewajiban yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada mereka, barulah Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan daerah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang kaya di sebuah daerah untuk bertawadhu, untuk rendah hati, saling mengasihi, terlebih kepada para fuqara yang ada di daerah tersebut, yang ada di komunitas tersebut, yang ada di perkumpulan tersebut. Sayangilah orang-orang fakir, sayangilah orang-orang miskin, sayangilah orang-orang yang membutuhkan. Tapi ternyata mereka tinggi hati. Justru mereka sombong. Justru mereka meremehkan orang-orang yang berstatus sosial di bawah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala setelahnya akan menghancurkan, akan meluluh lantakkan daerah tersebut, komunitas tersebut, tanpa ada yang tersisa lagi. Maka disebutkan oleh sebahagian para ulama ahli tafsir mafhumul mukhalafah. Apa yang bisa kita fahami dari ayat yang mulia ini, ketika akhlak yang terpuji dipraktekkan di sebuah komunitas, dipraktekkan di sebuah daerah, diamalkan, maka kesejahteraan, kebaikan akan merebak, akan menyebar di tengah-tengah perkumpulan tersebut. Yang menjadi bukti nyata apa yang ada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keadaan beliau alaihi salatu wasallam bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, menerapkan, mempraktekkan berbagai macam akhlak yang mulia. Ketika beliau alaihi salatu wasallam bertawadhu, ketika beliau memiliki sikap rendah hati, tidak suka meremehkan orang lain, tidak menolak kebenaran. Dan itu yang diajarkan di madrasah Muhammad alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Sehingga para sahabat pun ternyata demikian. Ketika berada di hadapan al-haq, langsung tunduk. Ketika berhadapan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, langsung tunduk. Lihat kesejahteraan yang luar biasa, abadi sampai akhir zaman, diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam ayatnya yang mulia. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka pun ridha dengan Allah Azza wa Jalla. Keamanan, kesejahteraan. Karena apa yang dimiliki dari akhlak yang mulia dipraktekkan di tengah-tengah mereka. Ikhwati fillah yara'akumullah, yang harus kita fahami adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata bukan hanya merealisasikan akhlak yang terpuji ini kepada sesama sahabat yang ada di tengah-tengah beliau, kepada sesama muslim. Ini yang harus kita ambil contoh. Sosialisasi kita, muamalah kita, interaksi kita dengan masyarakat, awamul muslimin, bahkan mungkin non-muslimin. Lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah, bersosialisasi, bermasyarakat dengan salah satu tetangga beliau yang beragama Yahudi. Ternyata anaknya sakit. Kisah yang sudah kita ketahui bersama. Nabi SAW mengunjungi anak tersebut
dalam kondisi bukan sebagai seorang muslim. Kalau mengunjungi orang yang sakit dari kalangan muslimi, keutamaannya sudah kita ketahui. Selama dia jalan dinaungi oleh para malaikat, wa ila akhirih, kita sudah tahu. Yahudi, kafir, dikunjungi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Diberikan nasihat oleh beliau. Masuklah engkau ke dalam Islam. Wahai anak kecil, engkau berada di sakaratul maut. Berucaplah syahadat. Maka sang anak melihat kepada ayahanda. Apa kata sang ayahanda? Karena seorang Yahudi tadi mengetahui siapa Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena seperti yang sudah kita tahu, ikhwati fillah ya ra'akumullah, di kota Mekah, siapa yang tidak mengenal Nabi sebagai as-sadiq, sebagai al-amin? Ini belum risalah kenabian datang. Beliau mendapatkan risalah kenabian nanti 40 tahun. Besarnya beliau di kota Mekah tidak membawa risalah kenabian, tidak membawa agama Islam. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu teranggap sebagai sadiq al-amin, orang yang jujur, orang yang penuh amanah. Sekali lagi, belum membawa Islam. Maka seorang Yahudi tadi tahu bagaimana akhlak mulia yang ada di sisi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ucapkan wahai anak, ati Abul Qasim, taatilah. Ucapkan, silahkan, syahadat. Akhirnya sang anak tersebut, singkat cerita, masuk ke dalam Islam. Karena akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ikhwati fillah ya ra'akumullah. Lebih dari itu, Al-Quranul Karim mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan kepada kita selaku umat Nabi alaihi salatu wasallam secara umum, hamba-hamba Allah Jalla wa Ala secara umum, bahwa salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat al-mal adalah al-mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang kita harapkan keislamannya dia. Non-muslimin, al-kuffar. Tapi harta zakat diberikan kepada mereka. Silahkan Pak. Yang mungkin dilihat bahwa orang ini nampaknya akan tertarik dengan Islam, diberikan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mendapati sekian banyak tawanan-tawanan dari al-kuffar, bahkan tokoh-tokoh al-kuffar, kita ingat bagaimana kisah Tumamah ibnu Uthal radhiyallahu taala anhu ardhah. Dikenal sebagai orang yang sangat membenci Islam, bahkan sangat membenci Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih dari itu membenci Mekah, membenci Madinah. Apa yang berkaitan dengan Muhammad sangat dibenci oleh Tumamah. Satu ketika Tumamah ditawan dalam peperangan, kalah. Ditawan di masjid. Akhirnya diikat oleh Nabi alaihi salatu wasallam di sebuah tiang. Kisah yang mungkin kita ketahui bersama. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi Tumamah yang terikat di sebuah tiangnya. Wahai Tumamah, apakah engkau ingin masuk ke dalam Islam? Maka Tumamah dengan tegas, kebencian yang keluar dari dalam hatinya, tidak sama sekali, aku tidak akan masuk ke dalam Islam. Kalau mungkin bahasa orang sekarang mungkin, najis saya masuk ke dalam Islam. Saking bencinya Tumamah radhiyallahu taala anhu ardhah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wahai para sahabat, ikatlah Tumamah tetap di tiang ini dan beraktivitaslah kalian seperti biasa. Tutup pintu masjid, jangan sampai ada celah untuk dia keluar. Tumamah melihat, dan tawanan seperti apa yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun mereka dari kalangan kufar, tetap diberi makan, diberikan muamalah yang baik. Dalam kondisi Tumamah melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mentarbiyah para sahabat, Al-Quran, ayat demi ayat dibacakan, nasihat demi nasihat di masjid. Memang sengaja diletakkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di salah satu tiang masjid agar melihat secara langsung. Apakah sejahat itu Islam yang engkau bayangkan selama ini, wahai Tumamah? Hari pertama lewat. Besoknya didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wahai Tumamah, mau kau masuk ke dalam Islam? Sekali-kali aku tidak akan mau masuk ke dalam Islam, wahai Muhammad. Yang sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam pun menyampaikan, barangkali ada yang ingin engkau ucapkan.
Maka Sumamah menyampaikan, kalau boleh aku berucap wahai Muhammad, seandainya engkau melepaskan aku tawanan, engkau akan melepaskan seorang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau mau membunuhku, maka aku orang yang memiliki darah, silahkan tumpahkan darahku. Kalau engkau mau harta, minta berapapun yang engkau mau, akan aku berikan kepadamu. Pembesar. Itu sejak hari pertama. Hari kedua ketika ditanya oleh Nabi, mungkin ada yang ingin kau ucapkan lagi wahai Sumamah? Setelah diucapkan mau engkau masuk ke dalam Islam? Tidak. Tidak mau aku masuk ke dalam Islam. Apa yang ada yang ingin kau ucapkan? Seperti tadi, 3 hal. Engkau membunuh aku silahkan. Kalau engkau ingin harta akan aku berikan. Kalau engkau membebaskan aku, dan itu harapannya, engkau akan membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Sampai hari ketiga. Nabi SAW mendapatkan pernyataan yang sama dari Sumamah, dan beliau pun mendapatkan jawaban yang sama. Aku tidak akan mau masuk ke dalam Islam, wahai Muhammad. Maka Nabi SAW dengan kebesaran hati yang ada di sisi beliau memerintahkan kepada para sahabat, intaliqu, atliqu, atliqu Sumamah, lepaskan dia, bebaskan Sumamah. Maka singkat cerita, Sumamah pun dilepaskan dari tiang masjid tersebut. Kemudian ternyata beliau masuk ke dalam sebuah, ya kalau bahasa kita sekarang, kamar mandi. Mandi beliau. Mandi, bersih-bersih, sampai ternyata beliau sudah selesai membersihkan dirinya. Datang lagi ke masjid, mengulurkan tangannya kepada Nabi SAW. Wahai Nabi Allah, aku bersaksi, bersyahadat. Karena akhlak. Ketahuilah wahai Rasulullah, dahulu engkau adalah, atau lebih tepatnya, dahulu wajahmu adalah wajah yang paling aku benci di dunia ini. Tapi saat ini aku adalah orang yang paling mencintai wajahmu, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Akhlakul karimah. Budi pekerti yang luhur. Keseharian yang sangat membekas di hati seorang Sumamah ibni Uthal radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dahulu wahai Rasulullah, para sahabatmu ini adalah orang yang paling aku benci. Kelompok manusia yang paling aku benci. Tapi sekarang mereka adalah orang yang paling aku cintai. Mekah, Madinah, secara khusus, adalah kota yang paling aku benci. Tapi saat ini wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, persaksikanlah, aku paling mencintai kota Madinah. Akhlak, adab, budi pekerti yang luhur ketika kita letakkan pada tempatnya, khususnya saat kita bersosialisasi, khususnya saat kita bermasyarakat, ikhwati fillah yara'akumullah, akan memberikan pengaruh yang sangat besar di tengah-tengah kehidupan kita. Semangat terus dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW yang tadi di awal majelis sudah kita isyaratkan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Semangat untuk membawa hidayah itu sunnah kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Mungkin kanan kiri kita bukan salafiyin. Mungkin kanan kiri kita, kerabat kita, orang tua kita, paman bibi kita, dan yang seterusnya bukan dari kalangan ahlus sunnah. Awam. Muslimin. Nggak paham tentang apa itu sunnah. Nggak paham tentang apa itu akhlakul karimah. Nggak paham apa itu Siratal mustaqim, tidak paham apa itu hablullahil mati wa ila akhirih. Awam, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan ma'isyahnya. Tampakkan akhlakul karimah ketika kita bermasyarakat, ketika kita bersosialisasi, ketika kita bermuamalah dengan mereka. Itu bahagian dakwah yang terpenting. Khotifillah yara'akumullah. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi oknum yang na'udzubillah min dzalik, mencoreng nama dakwah, mencoreng Islam, lebih dari itu mencoreng sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai, Allahumma sallim sallim, na'udzubillah min dzalik, ada pihak-pihak yang berkesimpulan, oh demikian ahlu sunnah, oh demikian ternyata. Khotifillah yara'akumullah, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hatim rahimahullahu taala menyampaikan dalam sebuah ucapan yang sangat baik, al-wajibu 'alal aqil ayatahabbaba ilan nasi biluzumi husnil khuluq.
wa tarki su'il khuluq. Yang wajib bagi seorang yang memiliki akal yang jernih, logika berpikir yang baik, untuk dia bermuamalah, berinteraksi dengan masyarakat, bahkan dengan manusia, sekali lagi tanpa memandang ad-din. Target kita kalau bisa ada muslim yang masuk ke dalam sunnah, walhamdulillah. Target kita apabila ada seorang non-muslim masuk ke dalam Islam, walhamdulillah. Jadikan itu sebagai target kehidupan kita. Perbanyak tabungan akhirat kita dengan mengislamkan sekian banyak non-muslimin. Mengenalkan hidayatus sunnah kepada sekian banyak kaum muslimin. Dengan cara akhlakul karimah. Itu yang wajib dilakukan oleh seorang manusia. Oleh seorang muslim, kata beliau, rahimahullahu ta'ala. Bahkan oleh seorang al-aqil, orang yang memiliki akal yang bijak. Biluzumi husnil khuluq. Harus dia kedepankan terus akhlak-akhlak yang baik. Dan harus dia tinggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Li'annal khulqal hasan yudhibul khataya kama tudhibu syamsul jalid. Karena sesungguhnya akhlak yang baik, kata Imam Abu Hatim rahimahullahu ta'ala, akan menghilangkan keburukan-keburukan. Akhlak yang baik akan melupakan. Mungkin kita memiliki sisi negatif, mungkin kita memiliki latar belakang yang gelap dan yang seterusnya. Itu dengan akhlak yang baik hilang semua. Mungkin terutama kepada para syabab yang baru mengenal da'watus sunnah, yang mungkin orang tuanya, abahnya, umminya, ayahandanya, ibundanya masih awam. Dakwahkan us-sunnah, dakwahkan da'watus salafiyah dengan akhlak-akhlak yang telah diajarkan kepada kalian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan membantah perintah-perintah mereka, hormati mereka, birrul walidain dengan maksimal, wa ila akhirih. Barangkali dengan 1-2 akhlakul karimah, catatan-catatan keburukan yang ada mungkin di kantong-kantong mereka hilang. Ya khati fillahi ra'akumullah, sesuatu yang benar-benar harus kita upayakan. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik justru orang lari dari Islam karena akhlak tercela yang kita miliki. Jangan sampai orang lari dari sunnah karena khawatir mendapatkan keburukan dari kita. Ingat apa yang telah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syarran nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhshihi. Sesungguhnya manusia yang paling buruk, sesungguhnya manusia yang paling jelek, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah seorang yang ditinggalkan oleh manusia dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, karena khawatir keburukan yang akan muncul dari dirinya. Orang tidak mau bermuamalah dengan si fulan. Kenapa? Khawatir nanti dikhianati seperti si Alan. A'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Aku tidak mau bermuamalah kepada si A. Aku tidak mau bermuamalah kepada si B. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya sakit hati. Allahumma sallim sallim. Aku tidak mau bermuamalah dengan fulanah. Aku tidak mau bermuamalah dengan alanah. Kenapa? Lisannya tajam. Nanti aku yang kena getahnya. Digibahi ini dan itu. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Hati-hati. Hadis ini, kalau kita mempelajari apa yang disampaikan oleh para ulama kita, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati seorang pembesar di tengah-tengah kaumnya. Ketika hamba ini berziarah ke rumah Nabi alaihi salatu wassalam, ke rumah ibunda Aisyah. Tapi ujung ceritanya, seorang ini akan masuk ke dalam bahagian dari sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bernama Uyainah ibnu Hisan al-Fazari. Uyainah ibnu Hisan al-Fazari pernah satu kali ketika belum masuk ke dalam Islam dan memang dikenal sebagai seorang yang salitul lisan, lisannya tajam. Satu kali berhadapan dengan Nabi SAW yang saat itu berada di sampingnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Singkat cerita, tanpa kita berpanjang lebar karena waktu yang terbatas, Nabi SAW ditanya oleh
Uyainah ibnu Hisan. Siapa wanita ini wahai Muhammad? Sekali lagi ini saat beliau belum masuk ke dalam Islam. Dia istriku, dia Aisyah radhiyallahu taala anha. Oh, dari wanita ini yang kamu belum punya anak. Bayangkan. Tajamnya lisannya bukan main. Sakit hati ibunda radhiyallahu taala anha. Siapa ini wahai Rasulullah? Siapa ini wahai suamiku? Ketika orang tersebut pergi, kemudian disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia ini adalah al-ahmaq al-muta'. Orang yang ahmak, dungu, tapi ditaati di tengah-tengah kaumnya. Pembesar di tengah-tengah kaum bangsa Badui, Arab pedalaman. Didengar, pengaruhnya luar biasa. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pending sedikit untuk adzanul Isya. Setelah itu kita lanjutkan kurang lebih mungkin 15 menit seperti pesan dari panitia. Insyaallah taala ada sedikit lagi faedah yang disampaikan oleh para ulama kita dalam pembahasan ini. Al-muadzin falyatafaddal yu'adzin. Ikhwati fillah yara'akumullah. Sedikit melanjutkan dari apa yang telah kita bahas berkaitan dengan keutamaan akhlak dan adab dalam bersosialisasi, yang mana telah kita ketahui bersama kisah yang barusan kita nukilkan dari sahabat yang mulia Uyainah ibnu Hisan al-Fazari radhiyallahu taala anhu ardah. Ya, memang ternyata beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk ke dalam Islam dengan lisan yang cukup tajam. Bahkan kalau di sisi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, lisan yang sangat tajam yang bisa membuat hati seorang istri, hati seorang wanita akan sakit. Maka ketika ditanya oleh Ibunda radhiyallahu taala anha, siapa orang ini wahai Rasulullah? Dia adalah al-ahmaq al-muta'. Dia adalah orang yang dungu, namun didengarkan, namun berpengaruh di tengah-tengah kaumnya. Ikhwati fillah yara'akumullah. Namun setelah datang Islam, yang mana akhir dari kisah sahabat yang mulia Uyainah ibnu Hisan al-Fazari, beliau berislam karena juga melihat akhlak-akhlak yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budi pekerti yang luhur, demikian pula di tengah-tengah para sahabat. Karena mungkin didapati ketika lisan yang tajam ini mengarah kepada musyrikin, mengarah kepada orang-orang yang bukan bahagian dari komunitas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan marah, bahkan terjadi peperangan. Gara-gara hanya 1-2 ucapan terjadi pertumpahan darah. Namun itu tidak dilihat oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda ketika mencaci maki, ketika lisan tajamnya menjurus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan ibunda, bahkan kepada sebahagian para sahabat. Karena mereka memang mempraktekkan, mengamalkan apa yang telah tadi kita nukilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan yang ada di tengah-tengah kalian. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Yang sebelumnya kalian bermusuhan akan menjadi sahabat akrab yang dekat. Pengaruh yang luar biasa, ikhwati fillah yara'akumullah. Namun di satu sisi yang lain, kita akan tutup majelis ini dengan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam karya beliau Al-Fawaid. Yang mana kita jangan hanya fokus pada akhlak-akhlak yang terpuji yang kita miliki kepada sesama manusia, kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita juga harus fokus untuk memperbaiki akhlak kita kepada Rabbul Izzati wal Jalal, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan, jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluq
adalah Nabi alaihi salatu wassalam, seorang pribadi yang telah menggabungkan antara ketakwaan beliau kepada Allah dan akhlak yang karimah, akhlak yang baik sesama manusia. Digabungkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak hanya berakhlak baik, berbudi pekerti luhur kepada sesama manusia, bahkan bukan hanya sahabat seperti yang sudah kita kisahkan tadi, secara global tentunya, bukan hanya kepada orang-orang yang telah beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam, bahkan kepada musuh-musuh Islam pun beliau masih berakhlak dengan akhlak yang sangat terpuji. Namun di sisi yang lain, beliau pun menjaga hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna taqwallah, karena ketakwaan seorang kepada Allah atau ketakwaan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Allah, tasluhu ma bainal 'abdi wa baina rabbih, akan memperbaiki hubungan beliau alaihi salatu wassalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketakwaan apabila kita praktekkan, ikhwati fillah ya ra'akumullah, akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga ketakwaan kita yang berporos pada dua hal seperti yang sudah kita bahas pada sesi yang sebelumnya. Semangat untuk melakukan ketaatan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi keharaman. Kalau dua hal tersebut kita lakukan, ketakwaan kita akan menjadi modal utama baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun husnul khuluq, kata beliau radhiyallahu taala anhu wa rahimah, akhlak yang baik yasluhu ma bainahu wa baina khalqihi, akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia. Kalau sebahagian orang awam bilang ada hablun minallah dan hablun minan nas, walaupun secara etimologi bahasa kalimat tersebut salah, tapi masyhur di ucapan manusia, hubungan seorang hamba kepada Allah dan hubungan seorang hamba kepada manusia, dua-duanya harus dijaga. Jangan yang manusia baik, Masya Allah kita amanah dengan orang, kita tidak pernah menyakiti orang lain, tapi dengan Allah Jalla wa'ala, na'udzubillah, kita abaikan berbagai macam ketaatan, kita abaikan berbagai macam perintah, kita lakukan, kita tabrak berbagai macam larangan demi larangan. Allahumma sallim sallim. Jangan. Seimbangkan. Hubungan kepada Allah baik, Subhanahu wa ta'ala, hubungan kepada sesama manusia pun baik. Ditutup oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fataqwallahi tujibu lahu mahabbatullah. Karena ketakwaan seorang hamba kepada Allah akan mendatangkan cinta Allah Jalla wa'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Wa husnul khuluq, adapun akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, yad'un nas ila mahabbatihi, akan mengantarkan kepada kondisi manusia yang akan mencintai dia. Orang-orang akan dekat dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan seorang yang berperangai dengan budi pekerti yang luhur. Dan itu merupakan fitrah manusia. Kita saja hanya akan bermuamalah dengan orang-orang yang memiliki catatan-catatan baik. Kalau dia sudah dikenal dengan khianatnya, dengan kebohongannya, dengan kedustaannya, mungkin dengan lisan yang tajam yang ada pada dirinya, wa ila akhirih dan yang seterusnya, maka kita akan berpikir ratusan kali mungkin untuk bermuamalah kembali dengan dia, apalagi dalam urusan dain, dalam urusan harta benda, hutang piutang. Kita sudah terjatuh pada satu lubang misalkan, kita akan berpikir dua kali untuk meminjamkan kepada si fulan lagi, si alan. Hati-hati dari akhlak yang buruk. Hati-hati dari akhlak yang tercela. Ikhwati fillah yarhakumullah, keutamaan sudah kita nukilkan dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jaminan kamalul iman, iman yang sempurna akan didapatkan oleh mereka yang berakhlak baik. Bahkan orang tersebut akan dekat dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang sebaliknya, ketika kita berakhlak dengan akhlak yang tercela, keimanan kita akan menjadi taruhannya wal iyadzu billah. Dan posisi yang paling jelas ketika Nabi alaihi salatu wassalam akan membenci kita pada hari kiamat, na'udzubillah min dzalik, dan menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari majelis beliau. Allahumma sallim sallim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, dan pertolongannya agar kita berakhlak dengan akhlakul karimah. Ini yang bisa
kita sampaikan pada majelis yang singkat di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.